Dan kita lanjut ke materi atau pemahaman tentang metode ice breaking atau seni mencairkan suasana, membangun ikatan emosional. Kita langsung saja Bapak Ibu semua. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan komen untuk mendapatkan update informasi selanjutnya. Kenapa harus melakukan ice breaking? Kita mesti paham dulu apa saja manfaat atau alasan apa kemudian kita harus melakukan ice breaking sebelum melakukan presentasi ataupun terjadi closing. Orang Indonesia tidak suka ditawari, tapi mereka suka belanja. Nah, ini hukum marketing yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya ulangi, kebanyakan orang Indonesia adalah mereka tidak suka ditawari, tapi mereka suka belanja. Dan kita langsung ke hukum yang kedua. Orang Indonesia belanja karena mereka suka dan percaya dengan yang menawarkan. Nah, ini dua hukum konkret yang harus kita ketahui sebelum Anda menjadi sales. Bisnis apapun, penjualan apapun, Anda harus paham ini. Sekali lagi, orang Indonesia tidak suka ditawari, tapi mereka suka belanja atau konsumtif. Dan kemudian orang Indonesia biasanya belanja karena mereka suka dan percaya dengan yang menawarkan. Oke, penghalang terbesar presentasi disebabkan tidak adanya daya tarik atau ikatan emosional antara mitra dan camit. Metode ini bisa kita pakai untuk penjualan apa saja, karena kata guru saya, dengan memahami metode ini, maka kita bisa menjual apa saja kepada siapa saja yang tentunya barang halal. Oke, kita langsung manfaat ice breaking. Membangun ikatan emosional, kemudian menggali kebutuhan camit, lalu kemudian mempermudah presentasi. Nah, ilustrasinya adalah mengapa ketika ngobrol dengan sahabat atau saudara atau orang yang sudah dikenal lama, jarang membuat kita canggung ketika berinteraksi, karena kita sudah ada ikatan emosional. Nah, presentasi biasanya gagal. Kalau presentasi gagal, kemudian otomatis closingnya pun juga gagal. Alasannya adalah kita tidak mengenal lebih baik atau lebih jauh kepada orang yang kita presentasi atau calon customer atau calon mitra kita. Demikian. Nah, di sini kita memberikan pemahaman bahwa manfaatnya adalah membangun ikatan emosional, menggali kebutuhan camit dari ice breaking. Akhirnya kita tahu, oh ternyata dia butuh ini. Lalu kemudian kita tugas kita adalah bagaimana memberikan pemahaman tentang sesuatu yang dia butuhkan. Karena kebanyakan dari orang Indonesia, mereka tidak butuh benefit apa yang ditawarkan, tapi mereka mau mendengarkan apa yang menjadi solusi buat mereka. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya, 7 langkah ice breaking atau ikatan emosional. Apa saja yang pertama? Yaitu mencari persamaan. Ketika Bapak Ibu melakukan uh, ice breaking atau basa-basi, kata orang tua kita dulu-dulu, ketika mereka bertanya, diberikan persamaan. Misal ketika masuk, mereka kita tanyakan domisili mana, misal domisili wilayah Papua, kebetulan di daerah situ juga ada teman saya atau banyak mitra yang asli dari Papua juga. Nah, ini mencari persamaan. Kemudian selanjutnya singkat saja membuat penasaran. Semakin penasaran kita bangun, semakin kuat, maka insya Allah mudah-mudahan semakin besar terjadi yang namanya closing. Nah, kalau seumpama kita di awal saja belum bisa membuat penasaran, maka tingkat closing itu kurang maksimal. Contoh ilustrasi sederhananya adalah ketika laki-laki menyukai seorang perempuan. Nah, perempuan itu kalau dia vulgar, dia tidak buat penasaran, maka laki-laki, kebanyakan dari laki-laki ilfeel atau hilang feeling. Tapi ketika laki-laki menemukan perempuan yang itu membuat dia penasaran, maka dia akan semakin tertantang untuk bagaimana caranya meluluhkan hati perempuan tersebut. Nah, ini pun dipakai di metode penjualan. Demikian. Yang ketiga adalah sistem tarik ulur. Nah, tarik ulur ini fungsinya buat apa? Supaya terbangun yang namanya ikatan emosional antara kita dan camit. Tujuannya tarik ulur, kita mengulur waktu, karena untuk dekat dengan seseorang kita butuh waktu. Dari situ tugas kita adalah menjawab satu kali, bertanya satu kali untuk membangun interaksi. Demikian Bapak Ibu. Contoh misal seumpama kita menanyakan, dia menanyakan bahwa bisnis PTB seperti apa. Kita jawab bisnis ini konsepnya hybrid plan, bisa dikerjakan melalui metode penjualan ataupun membangun tim atau membangun jaringan. Kemudian kita bertanya lagi, mohon izin Bapak, kira-kira Bapak sebelumnya sudah tahu tidak tentang bisnis ini atau sudah pernah dipresentasi. Nah, ini adalah tujuan membangun interaksi, membangun ikatan emosional. Yang keempat adalah memberi penghargaan kerjaan ataupun aktivitas camit lainnya. Ketika terbangun diskusi di situ,
proses ice breakingnya, Bapak Ibu kemudian mengetahui bahwa dia bekerja sebagai, anggaplah sebagai ojek online misal, beri penghargaan terhadap pekerjaan mereka. Demikian. Karena memang sunnatullahnya adalah kita bisa saling memberikan support atau memberikan pujian. Walaupun memang pujian yang paling cocok hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini kita pun disunahkan untuk memuji orang yang tidak berlebihan sesuai dengan apa yang ada di dalam orang tersebut. Nah, ini penting sekali dalam membangun ice breaking atau ikatan emosional. Oke, selanjutnya adalah memberikan doa. Demikian. Nah, orang Indonesia ini cenderung lebih suka gratisan dan juga diberikan doa. Nah, dari memberikan doa ini akan terbangun ikatan emosional yang lebih cepat atau lebih baik dari sebelumnya. Jadi rajin-rajin kita untuk memberikan doa kepada siapa saja, kepada camit atau kepada siapa saja, apalagi untuk urusan bisnis kita mesti memakai metode seperti ini. Selanjutnya adalah memakai 3 kalimat sakti, maaf, tolong, terima kasih. Ini guru saya sampaikan dulu, kalimat sakti ini betul-betul sakti. Setiap kali Anda mau melakukan presentasi atau apapun itu ketika follow up, jangan lupa untuk menggunakan 3 kalimat tersebut, yaitu maaf, tolong, terima kasih. Mohon maaf Pak, saya ganggu waktunya, ke depan nanti saya jelaskan dan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Dan minta tolong nanti ketika saya presentasi Bapak menyimak dengan baik supaya tidak terjadi gagal pemahaman dalam presentasi saya. Nah, di setiap apapun itu, ketika Bapak Ibu mau video call atau apapun, silakan. Mau online maupun offline, silahkan gunakan 3 kalimat sakti ini. Yang terakhir adalah gunakan yes, said. Contoh misal, kemarin waktu saya ice breaking, ada seorang anak muda, saya perhatikan sepertinya, saya coba tebak-tebak ini, kayaknya masih kuliah. Saya tanyakan, mohon izin bro, saat ini kuliah kan? Dia jawabnya iya. Nah, ini yang dimaksud yes, said. Terus kemudian saya perhatikan lagi, saya ice breaking, saya coba gali, kemudian saya bangun lagi yes, said, saya tanyakan bahwa, kalau tidak salah bro ini asli orang Jawa Timur ya? Dia jawabnya, betul Pak, saya asli orang Jawa Timur. Nah, itu yes, yang disebut yes said. Nah, ini pun digunakan di awal atau sesering mungkin kita gunakan pernyataan-pernyataan tersebut yang jawabannya iya. Supaya manfaatnya apa? Kita mau menggiring sama-sama ke dalam zona positif. Demikian. Nah, ini 7 langkah singkat yang saya bahas. Mudah-mudahan ke depan kita bisa belajar lagi full. Kita sama-sama di sharing yang kita bisa pelajari full tentang 7 langkah ice breaking tersebut. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sinergi, go berkah, no riba.